setahu saya berdasarkan yang info yang di-share melalui media sosial itu Pilkada serentak 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 ini. Tanggal 27 November. Tahu saya tanggal 27 November 2024. 27 November 2024. Untuk jadwal pilkada sendiri itu pada tanggal 27 November 2024. Untuk calonnya sih nggak terlalu tahu ya, karena begini, pastinya kan saya bukan berasal dari daerah sini, jadi saya kurang tahu siapa-siapa saja calon-calon untuk pilkada tahun 2024 di daerah sini. Yang aku tahu cuma satu, yaitu Pak Deddy Rahim. Paling beberapa artis sih kayak Rano Karno, terus Krisdayanti, JJ, Bukinda. Setahu saya tuh saya cuma tahu Rano Karno doang. Untuk pasangan pertama itu ada Pramono Agung dan Rano Karno, lalu pasangan kedua ada Dana Pongrakun dan Kunwardana, lalu pasangan ketiga itu ada Ridwan Kamil dan Susono. Menurut saya yang dianggap penting itu seperti integritas dan track record mereka, terus visi dan misi mereka harus jelas. Yang ketiga, kompetisi dan pengalaman mereka dalam memimpin suatu daerah, lalu kemampuan kepemimpinan mereka itu sejauh mana gitu, untuk misalkan mereka pernah memimpin di daerah-daerah sebelumnya. Terus yang terakhir, pemahaman terhadap kebutuhan daerah yang akan mereka pimpin selanjutnya. Saya memilih calon pemimpin yang baik itu kita harus melihat visi dan misinya yang jelas, itu gimana ke depannya. Penting sih kejujuran, terus visi misinya harus jelas juga. Terus dari pengalaman sebelumnya juga harus yang bagus lah. Jujur, jangan korupsi. Menurut saya itu yang paling penting itu yang pertama itu kita harus mengecek jejak digitalnya, karena pada jejak digital tuh kita bisa mengetahui bagaimana sikap mereka dalam menanggapi seluruh isu yang sedang booming, apalagi di era digitalisasi ini. Lalu yang kedua itu rekam jejak pengalaman di dunia politik. Karena dari rekam jejak ini kita dapat mengetahui apakah ia bisa bertanggung jawab dan jujur atas kerjanya ataupun tidak. Mendengar visi dan misi dari para calon secara langsung itu sangat penting, karena mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rencana dan prioritas para calon kepada kita secara langsung. Sangat penting bagi saya, karena mendengar visi dan misi calon secara langsung dapat memberikan kesempatan untuk memahami pendekatan mereka terhadap isu-isu yang ada. Harus, itu sangat penting banget ya, karena itu juga bisa mengidentifikasi temanya tuh, tema utamanya tuh apa, terus bisa ngebandingin nih dengan data-data sebelumnya apa, terus bisa menganalisis juga lah dari gaya-gaya bahasanya gitu. Itu sangat penting supaya biar melihat kondisi Jakarta lah ya, supaya lebih bagus gitu. Menurut saya itu sangat penting karena dari visi misi tersebut kita dapat melihat apa sih tujuan mereka jika sudah menjabat sebagai kepala daerah dan apa benefit yang akan kami dapatkan sebagai rakyat di bawah kepemimpinan mereka. Tentunya harapan perubahan setelah pilkada bisa berbeda-beda ya Kak, tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah nanti, daerah yang dipimpin oleh para calon nanti. Nah, contohnya salah satunya itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut saya yang bisa dapat diubah untuk kedepannya itu infrastrukturnya akan lebih baik lagi, terus peningkatan transparansinya juga lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama peningkatan infrastrukturnya, terus peningkatan dari kualitas pendidikan, terus kesehatannya juga, terus transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ya, yang paling penting sih peningkatan ekonomi sih. Jangan banyak korupsi sih, supaya mengurangi korupsi barangkali. Belajar dari Pilpres kemarin ya, saya ingin melihat tuh pada pilkada kali ini kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu saya harap bisa mendapatkan pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur pada tugasnya,
Dan saya ingin fasilitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dapat merata di seluruh Jakarta selama masa jabatan mereka.